Ini adalah Lenovo ThinkPad ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman bekerja di korporasi atau mungkin punya bisnis kecil-kecilan, laptop yang satu ini saya yakin udah nggak asing lagi buat teman-teman semuanya. Dan pada video kali ini saya mau bahas nih soal jenis-jenis ThinkPad apa saja yang ada di pasaran dan apa saja perbedaannya. Saya nggak akan bahas perbedaan dari setiap ThinkPad secara detail banget ya, karena setiap jenis ThinkPad aja harusnya ada perpotongan fitur dengan ThinkPad lain, misalnya seperti prosesor, dan contoh lainnya seperti kualitas layar ya, mungkin ada yang bisa dikasih peningkatan kualitas, ada yang turunin sehingga mungkin jadi sama dengan tipe lainnya. Yang saya akan bahas di video ini adalah perbedaan-perbedaan umum apa saja yang ada pada setiap jenis ThinkPad. Saya akan mulai dulu dari karakteristik umum dari sebuah ThinkPad. Jadi, kalau ThinkPad itu terkenal merupakan komputer yang punya build quality kokoh ya. Bahkan untuk yang lower end-nya, seperti yang satu ini saya akan ceritakan nanti ini model apa. Ini punya build quality yang bisa dibilang sangat-sangat oke ya. Bahkan untuk mayoritas modelnya punya military standar. Keyboard ThinkPad, keyboard yang satu ini bisa dibilang merupakan keyboard yang sangat legendaris ya. Sangat-sangat oke. Jadi tactile banget ya, kedalaman keyboard juga bisa dibilang sangat-sangat pas, sangat-sangat enak untuk ngetik jangka panjang. Bisa dibilang ini adalah salah satu keyboard laptop terbaik sepanjang masa. Tapi yang spesial dari keyboardnya nggak cuma itu. Jadi pertama nih, dia punya yang namanya track point nih. Jadi track point ini yang ada bulutan merah seperti ini, dia itu berfungsi sebagaimana touchpad ya. Kalau saya pribadi sebenarnya saya jauh lebih suka pakai touchpad ya, karena jauh lebih cepat dan menurut saya lebih natural lah ya. Cuma untuk orang-orang yang mungkin sudah jago banget pakai track point, fitur yang satu ini tuh hampir selalu ada di setiap ThinkPad ya. Argumennya sih beda-beda ya. Ada yang bilang ini lebih akurat, ada juga yang bilang jadinya tangannya nggak usah banyak geser, jadi tetap di sinilah tangannya, jadi nggak usah harus naik turun. Kemudian satu fitur unik lagi dari sebuah ThinkPad adalah tombol Fn, function dan control di keyboard, yaitu biasanya ditukar ya. Jadi control itu kan biasanya di paling kiri, sekarang tombol function yang di sebelah kiri. Layar ThinkPad juga pada umumnya dia punya layar yang sangat-sangat praktikal lah. Artinya apa aja? Biasanya sih layar tuh oke, nggak buruk, sama sekali nggak buruk, tapi juga nggak luar biasa. Ini karena layar itu biasanya didesain untuk sesuatu yang praktikal. Misalnya ini berarti saya sebenarnya bisa dibilang biasa aja, tapi dia punya layar matte ya. Jadi kalau dipakai di ruang terang seperti ini yang ada pencahayaan dari langit-langit atau mungkin di outdoor, biasanya sih layar ThinkPad itu masih kelihatan jelas. Prosesor dari ThinkPad biasanya juga pakai prosesor yang jenis Pro ya, antara Intel vPro atau AMD Ryzen Pro, meskipun ini nggak berlaku untuk semua ThinkPad. Prosesor jenis Pro itu bukan artinya kita bisa mengoverclock atau mungkin lebih cepat ketimbang prosesor yang biasa. Prosesor jenis Pro itu biasanya diperuntukkan untuk lingkungan profesional. Biasanya sih fokusnya pada security dan dia itu bisa digunakan untuk fleet management. Jadi ini intinya adalah sebuah fitur yang memungkinkan orang IT di kantor itu supaya bisa memanage laptop itu secara remote dengan lebih mudah kalau kita tuh punya Intel atau AMD yang seri Pro. Kita akan mulai dulu dari flagshipnya, yaitu adalah ThinkPad T-Series ya. ThinkPad T-Series ini bisa dibilang adalah ThinkPad yang ThinkPad banget tanpa kompromi ya. Jadi fokusnya di build quality, kemudian di kualitas layar, di battery life, bobotnya juga nggak terlalu berat ya, sekitar 1,25 kg. Mungkin kesana menjadi, kok gitu doang sih ThinkPad T-Series? Ya memang T-Series ini pada intinya memaksimalkan fungsi-fungsi terpenting dari sebuah laptop. Nggak ada gimmick touchscreen, layar berputar 360 derajat, bahkan portnya juga tidak pelit. Laptop modern kebanyakan dibuat sangat tipis, nah T-Series masih relatif tebal hingga masih muat port Ethernet. Selain itu, desain yang nggak terlalu tipis membuat ThinkPad T-Series itu memastikan aliran udara masuk dan keluar dari laptop itu menjadi lancar. Nah, tapi buat teman-teman yang butuh fitur-fitur modern dari sebuah laptop ya, mungkin teman-teman bisa lirik ThinkPad X Series ya. Jadi ThinkPad X Series ini adalah ThinkPad dengan fitur modern. Fitur modern itu seperti apa? Jadi misalnya ThinkPad X1 Carbon itu dia punya bobot yang sangat-sangat ringan ya. Jadi dia masuknya ultra portable dengan bobot hingga 1,1 kg. Kemudian juga ada ThinkPad X Yoga yang mungkin teman-teman sudah familiar, dia layar tuh bisa diputar 360 dan punya touchscreen. Jadi kalau secara kekokohan tuh mungkin dia nggak bisa menyaingi yang ThinkPad T-Series ya, tapi mungkin fitur-fitur tambahan seperti yang saya sudah sebutkan tadi itu bisa jadi nilai jual buat teman-teman semua yang mungkin butuh. Kita akan lanjut dengan ThinkPad P-Series ya, di mana ThinkPad P-Series ini secara singkat adalah ThinkPad yang berfungsi sebagai mobile workstation ya. Artinya apa? Biasanya itu pertama layarnya besar ya, mungkin 15-16 inci. Kemudian juga dia biasanya dikasih prosesor yang powerful ya. Jadi kalau biasanya ThinkPad T-Series dan X-Series itu pakai seri U atau seri P, nah kalau ThinkPad P-Series ini dia karena dia mobile workstation, dia butuh tenaga yang lebih besar. Dan biasanya juga dia pakai prosesor seri H ya, entah dari Intel ataupun AMD. Nah cuma itu, biasanya ThinkPad P-Series juga dilengkapi dengan graphics card Nvidia RTX Series. Jadi ya buat teman-teman yang butuh komputer dengan power yang benar-benar besar, layarnya juga besar, dan nggak keberatan kalau Anda itu bawa laptop yang agak-agak berat ya,
ThinkPad P series itu bisa jadi pilihan. Nah, kemudian juga ada yang namanya ThinkPad L series ya, di mana L series itu secara singkat adalah ThinkPad T series yang agak-agak didiskon secara fitur ya, terutama di build quality ya. Dia itu tetap punya keyboard yang bagus, tetap punya layar yang oke, tetap punya prosesor yang seri Pro. Nah, berikutnya adalah ThinkPad E series ya. Jadi, untuk laptop-laptop ThinkPad yang saya sudah sebutkan tadi itu bisa dibilang semuanya nggak terlalu terjangkau ya, karena itu laptop-laptopnya semuanya di atas 10 juta. Nah, buat teman-teman yang mungkin butuh komputer yang feel-nya kayak ThinkPad, tapi harganya kadang-kadang nih masih bisa di bawah 10 juta dalam kondisi baru, bisa lirik ThinkPad E series. ThinkPad E series itu bisa dibilang adalah ThinkPad yang penting ThinkPad ya, jadi kerasanya itu seperti ThinkPad. Ini yang saya pegang saat ini adalah ThinkPad E16 ya, jadi ini ThinkPad E series yang 16 inci. Menurut saya keyboardnya masih ThinkPad banget, jadi masih tactile. Kemudian juga dia punya track point, layarnya juga dikasih yang matte 16 inci. Jadi secara umum menurut saya ini masih sangat-sangat oke. Portnya juga bisa dibilang lengkap, apalagi untuk ukuran 16 inci ini dia punya Ethernet, kemudian juga USB Type-A, kemudian juga punya HDMI, USB Type-A lagi, 2 buah USB Type-C, dan salah satunya Thunderbolt. Ya, bahkan dia juga dikasih USB-C charging ya. Jadi meskipun ThinkPad E series itu bisa dibilang ThinkPad yang murah, bukan berarti artinya itu E series adalah ThinkPad yang nggak bagus. Hanya saja mungkin salah satu kompromi yang perlu dibuat pada ThinkPad E series adalah dari segi prosesor ya. Bukan berarti yang lambat, tapi dia nggak dapat prosesor seri Pro. Jadi kalau ThinkPad E series ini bisa dibilang ThinkPad yang mungkin dia nggak terlalu fokus di lingkungan korporasi ya. Dan mungkin lebih cocok buat teman-teman yang business owner dan pengen punya komputer dengan feel yang enak banget. Nah, sekarang saya akan bahas soal ThinkPad lainnya. Jadi yang tadi saya sudah bahas itu adalah ThinkPad yang sudah ada dari dulu ya, sudah cukup lama ada, dan bisa dibilang mereka sepertinya akan stay dalam mungkin 5-10 tahun ke depan. Nggak bakal diganti lah secara umum lininya. Nah, tapi di luar itu ada beberapa lini ThinkPad yang bisa dibilang dia itu muncul dan mungkin nanti bisa jadi nggak ada lagi. Misalnya seperti ThinkPad Z series ya. Dia itu bisa dibilang adalah ThinkPad yang cukup unik ya. Jadi dari penampilannya aja, dari luarnya itu bagian lidnya ini ya, bagian top ini dia pakai fiber yang katanya sih ini pakai dari recycled material ya, dan kelihatannya tuh agak-agak mungkin catchy ya. Beda dengan ThinkPad pada umumnya yang biasanya itu pakai warna hitam, kemudian juga nggak banyak menarik perhatian. Kalau ini pakai material yang kelihatannya tuh ini laptop premium. Tapi nggak cuma itu, bedanya dia juga dilengkapi dengan graphics card dari AMD, dan prosesor juga prosesor yang seri H. Layar bahkan ada yang pakai OLED ya, jadi ini benar-benar agak beda dengan ThinkPad pada umumnya. Kalau saya lihat sih ThinkPad Z series itu diperuntukkan untuk teman-teman yang mungkin pengen jadi content creator. Jadi konfigurasinya itu sepertinya fokusnya pada CPU dengan tambahan sedikit di GPU. Itu kan biasanya tipikal untuk video editing banget. Salah satu alasan kenapa saya pikir ThinkPad Z series itu mungkin nggak permanen, karena ini kalau kita lihat websitenya US misalnya, semua laptop dari ThinkPad Z series dalam kondisi clearance ya. Jadi mungkin akan dikosongkan segera. Dan dari prosesornya aja kalau kita lihat itu, hampir semuanya mereka itu pakai prosesor yang seri 6000 series dari AMD. Jadi sudah lama tidak diupdate. Dan tentu saja kalau Anda mungkin sudah memperhatikan pasar, tentu saja kita nggak bisa melewatkan yang namanya ThinkBook ya. ThinkBook itu secara umum adalah IdeaPad yang cosplay jadi ThinkPad ya. Jadi laptop S1 ini benar-benar IdeaPad banget. Jadi keyboardnya seperti IdeaPad, kemudian juga build quality seperti IdeaPad, tampilan layarnya, kemudian juga segala macam fiturnya itu seperti IdeaPad. Perbedaan yang paling kelihatan dari sebuah ThinkBook adalah secara desain ya, dimana kalau dilihat dari sisi belakangnya itu ada tulisan ThinkBook gede banget dengan fontnya ThinkPad. Bukan berarti ThinkBook itu nggak bagus ya, karena teman saya juga di kantor yang pakai ThinkBook dan oke-oke aja. Hanya saja kalau Anda tuh membeli ThinkBook dengan harapan Anda tuh pengen dapat feel ThinkPad tapi yang mungkin bisa lebih murah atau dengan tampilan lebih modern, menurut saya ThinkBook itu kurang bisa menggambarkan ThinkPad. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah Anda kepikiran untuk beli ThinkPad? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Jilun, terima kasih telah menonton.